syukur dan terima kasih kami ungkapkan dengan segenap hati kami kepada Engkau Tuhan Allah Juru Selamat kami yang demikian mengasihi kami. Beristimewa juga untuk pagi hari ini Tuhan, sampaikan isi hatimu pada kami semua, baik yang sudah benar, sudah masuk track record yang benar, maupun yang belum. Istimewa bagi mereka yang belum benar-benar percaya sesuai yang Kau kehendaki. Mohon Tuhan, Roh Kudus, singkapkanlah secara pribadi kepada mereka masing-masing. Karena kami percaya Engkau Allah yang hidup, yang melihat hati kami, yang rindu benar-benar berjumpa, percaya dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami membuka hati kami untuk mendengarkan isi hatimu dengan segenap hati. Terima kasih dalam nama Yesus Kristus. Yang siap menerima pengajaran dari Tuhan, katakan amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Shalom saudara. Shalom ya. Di ruangan ini ataupun di gereja manapun ya, kumpulan jemaat, ternyata ada dua kelompok saudara ya. Kelompok pertama, kelompok yang ya percaya ya, sudah datang ke gereja, sudah dibaptis, sudah sudah secara syarat sudah di KTP juga Kristen ya. Yang kedua, betul sudah ada juga ya yang mungkin ya belum ke gereja ya, mungkin belum dibaptis saudara ya. Nah, disinilah secara duniawi dikatakan yang pertama itu orang Kristen, yang kedua bukan orang Kristen karena dia nggak gereja, nggak ke baca firman, dan KTP-nya masih agama lain. Nah, itulah kesalahan kita saudara ya. Hari ini kita akan belajar ya. Karena Allah kita yang hidup, maka kalau kita benar percaya, maka terjadilah komunikasi, saudara. Seperti tadi kesaksiannya, di sini semua sudah mengalami kesaksian seperti itu, kontak dengan Tuhan, baik melalui mimpi, melalui penglihatan, maupun melalui firman. Ya, atau sekedar hanya percaya, ya, datang ke gereja, dan seterusnya. Nah, ternyata saudara, dari sejak Yesus hidup di dunia, memang terjadi dua kelompok orang percaya. Ya. Dan hari ini kita belajar ya, apa yang Tuhan maksudkan dengan kata-kata percaya. Sebab kalau nggak ketemu maksud Tuhan, nggak nerima dan ketemu benar, ya, masuk ke dalam apa yang dia maksud, sampai kapanpun kita menjadi Kristen hanya agamawi, saudara. Ya, datang ke gereja rasanya mati masuk surga. Nanti dulu, baca dulu yuk, kita pelajari, saudara. Nggak apa gampang itu ngomongnya, saudara. Jadi, perlu kita pelajari. Hari ini, kalau nggak tembus, saudara, tetap bosan jadi anak Tuhan. Kosong hidupnya. Sukacitanya semu, saudara. Ya, jadi hari ini kita belajar, buka hati, khususnya mereka yang belum benar-benar percaya sesuai yang Tuhan kehendaki. Atau istilah yang saya pakai adalah belum klik dengan Tuhan. Sekali lagi orang Kristen itu sudah sungguh-sungguh. Baca firman-Nya ya banyak, kebaktiannya ya aktif, mungkin pelayanan gereja ini untuk gereja Tuhan juga aktif. Persembahannya mungkin ya aktif, tapi belum tentu percaya orang itu benar sesuai Tuhan. Nah, kita buka sekarang Yohanes 2 ya. Yohanes 2. Nah, sebelum saya bacakan, akan saya jelaskan dulu
yang tadi saudara kita hari bersaksi, itu adalah orang Kristen yang sudah sesuai dengan apa yang Tuhan maksud. Nah, untuk mencapai itu kita harus belajar dulu ini saudara. Nggak bisa langsung. Nah, kalau tadi itu kesaksiannya adalah orang sudah klik Tuhan. Tetapi kelanjutannya menggunakan cara sendiri untuk menjadi kudus, untuk mentaati firman. Nah itu intinya kesaksian tadi begitu. Jelas, berarti saudara hari sudah benar ngerti maksudnya percaya Tuhan, sudah klik. Hanya dalam melanjutkan kehidupannya di dunia, ditegur oleh Tuhan. Jangan usaha sendiri, ya, tapi lepaskanlah itu semua dan biarlah Tuhan sendiri yang menata, ya, hati kita, menata hidup kita. Nah, kalau hari ini pengajarannya adalah bukan sekedar Kristen, tapi Kristen yang klik dengan Tuhan. Nah, sekarang ini, yuk baca. Yohanes 2 ayat 23 mulai. Ya, buka saudara ya, hati saudara yang belum klik ya, saudara. Ini nanti akan tembus kalau saudara benar-benar membuka hati. 2, 3. Dan sementara Yerusalem merayakan Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Jelas ya, ini jelas banyak orang percaya dalam nama Yesus. Percayanya apa? Karena melihat mukjizatnya. Nah, jelas ini orang ini melihat mukjizat Tuhan maka percaya. Nah, jadi tidak salah saudara, saya juga percaya benar setelah melihat mukjizat dari Tuhan bahwa Dia Allah yang benar-benar hidup. Saya kagum sekali. Ya, maka saya tersungkur, saya percaya engkau hidup karena engkau telah membuktikan bahwa dirimu hidup. Nah, itu kan mukjizat, ya, nggak salah. Nah, terus lanjutkan. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Ia mengenal mereka semua. Ayat 25. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Ya, jadi kembali ayat 24 saya terangkan. Ya. Dan tetapi Yesus 24. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Ya. Kalau Yesus tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, padahal di ayat lain ada ayat supaya percaya kepada Dia maka kamu akan diselamatkan. Tapi percaya yang ini tidak terjadi, saudara. Yesus tidak mempercayakan diri kepada orang ini. Nah, ini jadi percaya yang salah, saudara. Nah, ini banyak sekali di sini. Nah, karena Ia mengenal mereka, ya, semua dikenal. Terus lanjutkan. Ya, jelas ini ya ada ayat percaya yang salah. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab Ia tahu apa yang ada dalam hati manusia. Jadi ini sekali lagi Tuhan tidak perlu kesaksian, ya. Walaupun jengking ngomong percaya, Tuhan melihat hati. Benar nggak percayamu kepadaku? Ya, jadi bukan mulutnya yang mengucapkan, langkahnya yang tersukur saben pagi. Ini bisa-bisa ini salah, gagal. Ya. Nah, ini perhatikan ya. Karena Tuhan melihat hati. Kalau kita, ya hamba Tuhan pun yang banyak melihat fisik. Ya, semakin aktif ke gereja, wah orang itu semakin rohani. Ya, semakin sering baca firman, semakin rohani.
Walaupun nanti itu akan menghasilkan itu, tapi bukan itu yang menjadi utamanya, bukan pokoknya. Nah, terus lanjutkan. Sebetulnya aslinya ini, ya, di depan kata adalah ini, ya, ada kata-kata tetapi. Nah, ini ada kata-kata tetapi di sini. Tapi di terjemahannya ini, dan aslinya nggak ada pasal, nggak ada ayat, nyambung terus, saudara. Ini ada ayat, ada pasal, karena oleh seorang teolog tahun 1296 dipisah-pisah agar yang khotbah atau jemaat yang membuka bisa ngerti arahnya. Ayo pasal berapa, ayat berapa. Nah, dulunya nggak ada. Nah, maka sekarang kita bacanya begini. Tetapi, yuk baca lagi ya. Tetapi adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Jadi tetapi berarti berkebalikan dengan yang pertama, yang percaya akan mukjizatnya. Ya. Ini si pemimpin ini namanya Nikodemus ini berseberangan. Ya. Berseberangan, memang percaya dia melihat air menjadi anggur, tetapi dia mendekati Yesus. Nah, sini ya. Terus ayat 2, saudara, perhatikan ini. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai apa? Guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Nah, ini sudah lebih mendingan. Tadi hanya melihat mukjizat, wah kaget dahsyat. Ya. Tapi sekarang namanya Nikodemus itu meningkat sebagai apa? Guru. Nah, ini sudah lumayan ini. Ada tingkatan mau dididik lah. Namanya guru kan kita siap dididik. Nah, ya. Ada tingkatannya ini. Ya. Sebab tidak ada seorang dapat mengatakan yang katakan jika tidak Allah tidak menyertainya. Jadi percaya, wah, ya bahwa Yesus adalah guru yang diutus oleh Allah. Nah, ini tingkat kedua, yaitu setelah percaya, ngomong percaya, langsung baca nih firman. Nah, ya guru ini dibaca terus kayak benar-benar dia guru. Ya, selanjutnya ini tingkat 2 ya. Nah, ayat 3. Yesus menjawab kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Nah, ini saudara. Ini tingkat yang Tuhan kehendaki, ya. Harus dilahirkan kembali. Amin. Nah ini percaya yang harus dilahirkan kembali. Nanti ada tanda-tandanya, saudara. Bukan hanya di mulut dok. Bukan siap diajar, bukan mengakui mukjizat Tuhan. Ya semua itu benar, tapi tidak cukup. Inilah harus dilahirkan kembali. Ya. Nah, dilahirkan dari Allah sendiri, bukan usaha kita. Dengan jalan apa? Percaya, saudara. Maka di dalam Yohanes 1, ya, ayat berapa itu? Di depan, ya, Yohanes 1, itu jelas disebutkan, ya. Tetapi ayat 12, semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi yang saya ulang-ulang terus, ya, percaya itu menerima, saudara. Ya, bukan sekedar percaya di mulut yang sering saya ilustrasikan air minum. Percaya enggak? Saya mau air minum ini bisa dahagamu bisa hilang karena minum ini. Percaya.
Percaya nggak saya dengan segenap hati memberikan ini kepadamu? Percaya. Tapi kalau nggak melangkah, nggak terjadi, saudara. Ya, jadi percaya yang dimaksud Tuhan jelas percaya yang menerima. Nah, dengan percaya yang menerima, saudara, itu memiliki. Amin. Contohnya air minum. Ya, saya serahkan, benar-benar diserahkan. Saudara percaya, datang. Tapi tidak diminum, yang nggak ada fungsinya air ini. Betul? Nah, ini percaya ini adalah seperti itu. Ya, bukan hanya sekedar amin, amin, Tuhan baik. Tuhan, aku bersyukur. Engkau telah memberi air minum. Memang saya sedang dahaga. Puji Tuhan, aku bersyukur. Dahaganya nggak akan hilang. Kalau tidak diminum, tidak diterima. Ya, jadi ini persekutuan. Ya, kalau dalam ilustrasi ini, airnya bersekutu masuk ke dalam perut yang saya beri dan Anda mau terima. Terjadi segar. Ya. Jadi bukan hanya menerima di luar. Nah, kalau kita baca yang tadi, Tuhan hanya sebagai pelaku mukjizat dan hanya sebagai guru, tidak terjadi persekutuan itu. Ya. Maka harus dilahirkan kembali. Harus menerima ya, lahir baru. Rohnya dia masuk ke dalam kita. Alias air ini diminum. Menjadi segar. Hausnya hilang. Ini saudara yang jelas-jelas harus kita alami, saudara. Harus apa? Seorang ya harus dilahirkan kembali. Ilustrasinya tadi, ya, air saya serahkan, saudara percaya, saya baik hati membagikan air ini gratis, dan saudara mau terima, tapi tidak diminum. Ya, itu namanya percaya yang salah. Harus diminum, masuk, jadi ya airnya masuk, pakai segar. Maka ya, kalau orang Kristen yang sudah benar-benar lahir baru, pasti ada pengalaman, yaitu kesejukan. Walaupun nanti lama-lama kalau pengajarannya salah, bisa hilang ini. Bukan hilang, mingslep, masuk lagi ke sana. Tapi sudah kita miliki. Nah, ada pengalaman sejuk. Nah ini saudara, di sini, apakah ngaku Kristen bertahun-tahun mengalami namanya aku sejuk, aku jadi orang Kristen, terima kasih Tuhan. Aku sudah mendapatkan sesuatu yang saya butuhkan, yaitu air itu. Maka orang Kristen ini pasti akan mengalami damai sejahtera. Ya, suatu hari 20 tahun yang lalu, berarti ya, saya mengalami itu. Waktu saya cerita tentang masuk ke gereja. Damai. Luar biasa, sukacita, pengennya ngomong Tuhan, ya, kedahsyatan Tuhan, bukan mukjizat. Ya. Waktu itu saya nggak ngalami mukjizat apa-apa, hanya mukjizat Tuhan menyatakan dirinya, itulah yang saya dapatkan. Nah, ya, jadi harus dilahirkan kembali, kalau tidak, ya nggak bisa melihat, panca inderanya nggak bisa tumbuh, melihat kan mata, telinganya nggak bisa dengar, ya. Mulutnya nggak bisa mengungkapkan isi hati Tuhan. Karena panca inderanya mati. Maka di Alkitab ini berulang-ulang. Ada yang mata buta dicelikan. Ada yang bisu hanya disembuhkan. Ada yang tuli menjadi mendengar. Ada yang lumpuh menjadi berjalan. Ada yang sakit kusta disembuhkan dan seterusnya. Ada yang mati dibangkitkan. Itu semua melambangkan hal-hal rohani. Ya, memang bisa terjadi secara fisik, nggak salah. Tetapi bukan tujuan Tuhan. Ya, tujuan Tuhan adalah untuk hal rohani. Lumpuh rohani. Sudah hidup tapi lumpuh. Ada lagi kerasukan setan, ya, sudah percaya tapi pikirannya masih ngalor ngidul, ya, seperti belum bertobat, ya, masih model-model lama. Nah, harus dilahirkan
kembali. Sudah bisa terima sampai saat ini, sampai pengajaran ini? Amin, saudara. Ini kalau enggak, percuma, saudara. Betul, bukan saya menyombongkan diri atau tidak menganggap saudara. Sia-sia waktunya, saudara. Ya. Terus, jadi percaya adalah menerima. Selanjutnya, kita buka kembali ke Yohanes 3. Nah, tidak bisa melihat panca inderanya. Yang pertama panca indera itu. Ya. Terus kata Nikodemus kepadanya. Ya. Yo, baca ayat 4 ya. Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, ini masalah kelahiran kembali atau lahir baru ini nggak mudeng secara otak. Kalau diterimanya secara otak nggak terjadi, berarti bukan iman. Disinilah iman yang pertama muncul. Aku percaya. Nggak pakai otak ini percaya saya. Kalau pakai otak nggak mungkin. Nikodemus ini sudah tua, guru ini, guru yang dahsyat ini, pinter, ya, dosen lah kalau sekarang rektor atau dosen, jenis begitu. Nah mudeng sekarang kita pun udah mudeng, ya. Bagaimana dilahirkan kembali kalau pikirannya secara manusiawi, kedagingan, keduniawian, nggak mudeng, ya. Tapi ngalami, lah ini, saudara, ngalami, tapi nggak masuk akal. Nah ini, ya, tidak mungkin bisa. Ya. Jadi memandang Tuhan ini pengajarannya dari sudut fisik, suruh masuk lagi ke rahim ibunya kan tidak mungkin. Nah, kita pun sama. Kalau Kristen kitanya secara bendawi, secara fisik, kita nggak tembus-tembus, karena salah. Ya. Nah, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya, ini perhatikan ini. Kalau di Alkitab ada tulisan sesungguhnya, ini hal terjadi yang pasti terjadi sampai alam kekekalan. Kalau sesungguhnya manusia bisa salah. Satu bisa bohong, kedua bisa melihat, waktu melihat kejadian itu mendapat informasi yang salah, salah nangkap, atau salah sudut pandang. Ya, manusia ini karena fana, ngomong sesungguhnya itu belum tentu terjadi, belum tentu tepat seperti kejadian itu. Nah, kalau Tuhan ini ada kata-kata Alkitab sesungguhnya, ini adalah hal yang pasti terjadi. Kalau saudara belum mengalami sesungguhnya yang di bawah ini, maka terjadilah kebalikannya, itu pasti. Nah, saudara boleh baca, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ini nggak bisa dibatalkan oleh siapapun dan oleh apapun, termasuk oleh iblis, nggak bisa, karena ini firman Tuhan. Nah, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini, ya, jadi namanya dilahirkan kembali adalah, ya, dari air dan roh. Nah, air ini lambang pertobatan. Ya, miskin di hadapan Allah. Aku nggak bisa apa-apa, Tuhan. Ya. Aku rindu mengalami yang namanya percaya yang benar. Ya, istilahnya lahir baru, tapi aku belum, Tuhan. Aku sudah jadi Kristen 50 tahun yang lalu. Sejak di kandungan ibuku, aku lahir dari keluarga Kristen yang soleh dan soleha. Tapi aku belum mengalami apa yang kau katakan di sini. Ya, aku nggak pernah ada sukacita. Ya, nggak pernah sekalipun mengalami damai yang dari Engkau. Nggak pernah sekalipun mendengar apa yang kau katakan kepada aku. Nggak mendengar suaramu. Nggak pernah melihat. Ya, alam roh ini ya saudara, bukan alam nyata. Nah,
harus bertobat. Nah, tadi masuk mana ya? Ayat 6. Kemana? Sebentar, ayat 5 lagi. Ya, jika tidak dilahirkan dari air, ya, ini pertobatan. Ya. Nah, ini kita ambil di sini. Aku bertobat, walaupun belum benar, tapi mengakui. Ya. Dan roh, nah ini Roh Kudus masuk, ya. Roh Kudus, ya, kita bersamaan pertobatan, kita masuk ke Roh Kudus. Nah, ya, dari air ini pertobatan. Nah, ini air ini ya bukan sekedar kita ngomong aku bertobat, tapi ini adalah pemberian Tuhan. Contoh teman saya, saudara, itu orang baleng sekali, saudara, mainannya ke night club. Wah, kacau hidupnya. Tapi dahsyat sekali ya, waktu dia masuk ke night club, berubah semua. Selamatkanlah mereka, begitu. Selamatkan mereka. Terus akhirnya orang ini menjadi hamba Tuhan, saudara. Ya, bertobat benar-benar. Ya, nggak jadi berapa kali berangkat lagi, ngomong lagi, selamatkanlah mereka. Bisa begitu, saudara. Nah ini bertobat, saudara, ya, dan Roh Kudus masuk. Terus ayat 6. Ya. Ya, jadi kalau nggak bertobat dan lahir baru nggak bisa, ya, masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya, ini yang terakhir ini tanda-tandanya, ya. 2, ya, ayat berapa? Apa ini? Oh ya, ayat 6 berarti. Baca ya, saudara, 2, 3. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Ya, jelas ini ada perbedaan yang besar sekali, bertolak belakang antara daging dan roh. Kalau kekristenan kita kedagingan, hanya percaya di mulut, percaya firman-Nya, percaya mukjizatnya, tidak ada penyatuan, ya, ilustrasi air tadi, maka yang dihasilkan kedagingan terus, ya, usaha sendiri, ya. Oh, aku sudah baca firman katam 100 kali, rohani banget gitu. Ini yang di sini, walaupun nggak salah loh, baca sampai selesai nggak salah. Saya juga pernah baca sampai selesai. Tapi dari dulu waktu saya jujur saja, karena ikut-ikutan aja saya sekolah Alkitab, maka saya ikut baca. Katanya suruh baca Kejadian 1 ayat 1 sampai Wahyu. Saya baca, rampung. Tapi nggak dapat apa-apa. Lupa semua, kosong itu. Jadi bacanya kayak kisah hidup gitu loh. Ada peperangan, ada perselingkuhan. Ya ini ramai di sini. Nggak dapat apa-apa. Karena ini, ya, daging saya hanya taat-taat ngomongan aja saya taati. Karena gurunya ngomong begitu. Ya. Nah, kalau kita sudah lahir baru, ini hubungannya dengan roh. Beda sekali, ya. Beda sekali. Sekarang baca firman itu dengan roh. Dia tuntun terus. Bisa menyambung ke kanan kiri, terus bisa klop. Mengambil kesimpulan bahwa ini ujung-ujungnya kembali ke Taman Eden. Bukan ke tempat lain. Nah, dulu saya ikut Tuhan juga rindunya sukses dunia, jujur saja. Ya. Tetapi sekarang tidak. Dulu saya meraih berkatnya. Ya. Semakin saya memberi banyak supaya diberkati lebih banyak. Semakin kaya. Sekarang tidak. Berubah, saudara. Sekarang apa? Aku telah diberkati oleh Tuhan. Sudah disiapin berkat itu. Seperti di Taman Eden. Tanaman, binatang, isi bumi, semua. Ya, yang milik Tuhan adalah milikmu. Milik Tuhan adalah boleh engkau kelola dan nikmati. Maka sejak saya ngerti firman ini, pengalaman ini, saya kalau membawakan berkat selalu diucapkan,
Saudaraku yang terkasih yang telah menerima berkat. Apakah sudah nyata? Oh ya belum. Nyatanya nanti. Ya, kalau kita mengelola dan mengelola dan memelihara. Ya. Selanjutnya dinikmati, ayatnya ada. Ya. Ayatnya ada. Kalau masuk Taman Eden begitu, sudah nggak ngejar-ngejar lagi. Semuanya sudah disiapin. Nah ini saudara, ya. Ini sudah dilahirkan oleh roh. Kalau daging ini yang ngejar-ngejar berkat duniawi. Kalau lahir dari roh, ini sudah menikmati persekutuan dengan Tuhan. Melampaui segala apapun yang dalam dunia, kasih Tuhan itu. Yang telah mati dan bangkit hari ketiga, aku menerima dia. Ini harga terpendam yang dimunculkan apabila kita benar-benar percaya. Ya. Jadi yang namanya kesaksian bisa dilihat kesaksiannya. Kalau kesaksian, oh puji Tuhan saya bersaksi. Kemarin saya beli mobil 100 juta, dijual 150 juta. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Ya. Nggak salah kesaksian itu, tapi itu menunjukkan bahwa orang itu masih fokusnya ke materi. Beda sekali ya, kalau orang itu fokusnya ke rohani. Kesaksiannya itu beda sekali. Selalu ke arah kasih Kristus yang demikian luar biasa, menuntun, membimbing, mengoreksi aku. Bukan aku yang mengkoreksi, Tuhan yang mengkoreksi. Aku bersyukur punya Allah seperti itu. Walaupun saya jatuh bangun, tapi aku tetap setia karena Tuhanku setia. Jadi kesaksiannya itu beda sekali, saudara. Ya. Walaupun yang pertamanya benar, tapi apakah? Saya mau tanya, orang beli mobil 100 juta, dijual 150 juta. Orang tidak percaya pun bisa enggak? Bisa. Bisa 2 kali lipat, bisa. Apalagi kalau kita menemukan mobil yang antik, ya, wah bisa berlipat-lipat itu. Ya, Jeep yang antik, misalkan yang zaman kuno itu zaman Jepang. Mungkin di desa Pak Lurah punya, apa Pak Camat nggak ngerti, dibayar 50 juta, beresi jual ke orang kaya di Jakarta bisa ratusan juta itu. Ini kenyataan, walaupun mereka nggak percaya Tuhan. Jadi kesaksian bendawi itu ya bisa lah, tapi nggak benar. Yang kesaksian rohani yang benar. Ya. Sekarang ayat 7. Ya. Ya. 2, 3. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Dengan kata lain, Tuhan ngerti, bingung, ini heran. Semua yang belum lahir baru ini heran. Alias ya bingung. Ya. Heran ini apa, ini kok bisa begitu. Nah, tapi tetap Tuhan ngomong, kamu harus dilahirkan kembali. Sekarang ayat 8. Ya, ini tanda-tandanya kalau sudah lahir baru. Ya. Baca ya, saudara, sudah nyampe belum ini? Sudah ngalami belum? 2, 3. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau mana ia pergi. Dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Ya. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Ya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana dia pergi. Nah, ini lambang apa? Bahwa Tuhan adalah berdaulat.
berdaulat penuh. Ini dilambangkan angin. Kita kan udah bisa apa-apa ini, ya. Angin mau ke utara, ke selatan, mau kenceng, mau kendor, mau sepoi-sepoi, mau badai, kita nggak punya hak apa-apa. Jadi kalau kita lahir baru, kita menyadari sekali kedaulatan itu di tangan Tuhan. Ya. Hidupku ini tidak berdaulat lagi atas aku, tapi Tuhan yang Maha Kuasa itu, ya, berdaulat. Seperti angin, tidak bisa dikendalikan. Ya. Ini ceritanya angin di dunia ini ya, bukan angin pakai blower gitu, bukan. Ini angin secara alamiah, nggak bisa ada yang mengendalikan. Ya. Terus, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Ya. Nah, angin bertiup kemana ia mau. Ya. Jadi angin bertiup kemana ia mau, alias Tuhan berdaulat. Ya, nggak ada yang bisa mengendalikan angin. Dan engkau mendengar bunyinya. Ya. Nah ini panca inderanya mulai hidup, saudara. Mendengar sih. Ya. Badai itu misalkan mulai dengar. Ya. Telinganya mulai bisa dengar. Ini jelas sekali. Ya, tapi pertamanya ini daulat Tuhan. Jangan ngeyel kita. Kalau ngeyel ya nggak bisa, saudara. Ya, dihadang terus oleh daging kita yang tadi ngomong lahir. Daging melahirkan daging, nggak mungkin bisa kontak dengan Tuhan. Tapi kalau kita, ya, mengakui kedaulatan Tuhan, aku percaya maka akan mendengar bunyinya. Panca inderanya mulai hidup. Ya bisa melalui mimpi, bisa penglihatan. Mimpi kan melihat, ya, dalam alam tidur. Ya kalau penglihatan itu alam yang lagi begini bisa lihat, gitu. Bisa juga mendengar. Nah ini, sudahkah sampai di sini? Ya masing-masing menilai diri sendiri. Ya. Bisa hidup, ya. Tetapi engkau tidak tahu kemana ia datang atau kemana ia pergi. Ya. Yang ketiga disebutkan engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Jadi yang ketiga adalah dalam hidup orang yang sudah lahir baru sepenuhnya berserah kepada hikmat Tuhan. Ya, nggak perlu ngerti ini, ngerti itulah. Ya. Yang penting Tuhan saja. Ya, seperti angin. Awalnya di mana, ujungnya di mana, alah sudah nggak usah mikir. Yang penting aku bisa merasakan, bisa mendengar deru angin. Ya, masalah mau putar-putar maupun ke utara selatan, aku nggak usah pikiran. Ya, nggak bisa masuk akal lah hal-hal ini. Hanya bisa dialami apabila aku menerima itu. Ini tanda-tandanya, saudara. Saudara ngecek masing-masing. Ya, kalau memang sudah, nanti ada meningkat baru. Kalau belum, jangan harap bisa meningkat. Karena awalnya saja sudah salah. Bagaimana mungkin bisa membangun di atasnya? Fondasinya saja nggak benar. Ya, nggak mungkin bisa bikin gedung bertingkat atau gedung begini saja, nggak mungkin. Ya, karena fondasinya salah. Jadi pagi hari ini kita belajar fondasi yang benar dalam Kristus. Selain ini tidak benar, percaya saja hanya ini yang benar. Dan dijelaskan di sini dengan jelas. Ya, tanda-tandanya kita telah lahir baru. Ya. Begitu. Amin. Ya, nanti kita tutup Alkitab kita sekali lagi. Silahkan saudara koreksi, bertanya dengan diri sendiri dan mulai hubungi Tuhan. Ya. Apakah saya sudah benar? Percaya saya? Apa belum benar?
Ya, saya datang pada engkau secara pribadi. Bukan karena orang tua, bukan karena suami, bukan karena istri. Tapi benar-benar secara pribadi. Aku ingin percaya yang benar, yang sesuai kau kehendaki dalam firman ini. Ya, demikianlah saudaraku, firman Tuhan hari ini. Mari kita tutup Alkitab kita. Segala puji hormat hanya bagi Engkau Tuhan yang luar biasa dengan kasih-Mu itu. Dan dengan jelas menjelaskan kepada kami, teristimewa kepada mereka yang belum percaya yang Kau maksud. Mungkin mereka sungguh-sungguh, tetapi sungguh-sungguhnya tidak sesuai dengan apa yang Kau maksudkan dalam percaya ini. Pagi hari ini, Kau singkapkan melalui hamba-Mu makna percaya yang sesungguhnya. Dan kami telah menerima itu, dan walaupun masih banyak yang belum kita ngerti, tetapi sesuai firman-Mu, yang penting kami percaya sesuai itu. Dan nggak perlu dengan pikiran-pikiran, dengan akal macam-macam seperti Nikodemus. Kami percaya karena Engkau telah mengatakan sesungguhnya harus dilahirkan kembali. Nah, itulah Tuhan, karena dengan rendah hati kami membuka hati untuk mengenal Engkau, percaya Engkau secara pribadi yang sesuai kehendak-Mu. Terima kasih. Sebentar Tuhan, kami menutup persekutuan pada pagi siang hari ini dengan ucapan syukur yang tidak terhingga. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan kekal dengan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya telah menerima berkat ini dengan iman, katakan amin.